Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah gagasan yang, wah, besar banget. Kita akan lihat Bitcoin dari sudut pandang yang beda. Bukan cuma sebagai mata uang ya, tapi sebagai sebuah peluang investasi yang super unik, yang kuncinya ada di satu kata, asimetri. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya mau ajak Anda mikir dulu. Coba deh, kalau kita ngomongin investasi, apa sih resiko yang sebenarnya? Apakah cuma soal harga yang naik, turun, volatilitas itu? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain, yang lebih besar, yang selama ini ada di depan mata tapi nggak kita sadari? Nah, lihat gambar ini. Ini metafora yang pas banget buat menggambarkan pilihan kita. Di satu sisi, kita lihat ada perahu kecil di lautan yang ombaknya gede banget. Ini ibaratnya resiko yang kelihatan jelas dari Bitcoin kan? Tapi di sisi lain ada resiko yang beda. Resiko yang lebih pelan, lebih tersembunyi dari sistem keuangan yang kita pakai sekarang. Mirip air pasang yang naik pelan-pelan. Tapi pasti menenggelamkan semua. Nah, inilah inti dari semua obrolan kita hari ini, asimetri. Gampangnya gini, asimetri itu adalah sebuah situasi di mana, katakanlah, potensi rugi Anda itu terbatas, kecil, tapi potensi untungnya bisa luar biasa besar, nggak ada batasnya. Jadi, ya resikonya kecil, tapi imbalannya bisa gede banget. Oke, biar kita lebih gampang paham soal peluang asimetris ini, kita akan bedah pakai 3 kerangka berpikir utama. Simple kok. Jadi, kita bakal lihat asimetri Bitcoin ini dari 3 sudut pandang. Pertama, soal potensi keuntungannya yang gila-gilaan. Kedua, kita lihat seberapa besar kemungkinannya ini benar-benar berhasil, yang ternyata makin hari makin besar. Dan yang ketiga, kita akan lihat sisi sebaliknya, resiko dari sistem mata uang fiat yang kita pakai sekarang. Tahu kan mata uang yang nilainya dijamin pemerintah, kayak dolar atau rupiah? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, keuntungan tertinggi. Yuk, kita coba bayangkan sebesar apa sih potensi Bitcoin ini sebenarnya? Penting banget nih buat kita ubah cara pandang soal Bitcoin. Ini bukan cuma startup teknologi baru, bukan. Coba deh bayangin ini sebagai penemuan fundamental, selevel sama penemuan api, roda, atau mesin cetak. Sesuatu yang benar-benar mengubah cara dunia kita bekerja dari dasarnya. Gini, uang itu kan dasarnya semua perhitungan ekonomi ya. Semua kegiatan ekonomi di dunia ini dikoordinasikan oleh uang. Nah sekarang, coba bayangkan, apa jadinya kalau seluruh dunia pindah ke sebuah standar uang yang baru yang terdesentralisasi? Potensi keuntungannya, wah itu peluang asimetris yang nggak ada tandingannya. Biar kebayang segede apa, coba lihat ini. Pasar yang bisa dijangkau Bitcoin itu bukan cuma pasar teknologi. Bukan. Ini adalah nilai dikali semua aset di dunia digabungin. Real estate, obligasi, saham, emas, semuanya. Totalnya diperkirakan mencapai, siap-siap ya, 1 kuadriliun dolar. Bitcoin punya potensi buat menilai ulang itu semua. Oke, dari potensi yang luar biasa besar tadi, sekarang kita masuk ke kerangka kedua, probabilitas yang meningkat. Kita bakal lihat bukti-bukti nyata yang nunjukin kalau potensi gede ini bukan cuma mimpi, tapi mulai jadi kenyataan. Yang menarik dari Bitcoin beda sama investasi rumit lainnya, taruhan utamanya tuh simple banget dan bisa kita cek sendiri. Keberhasilannya cuma bergantung pada satu hal. Apakah pasokannya yang 21 juta koin itu beneran bakal tetap segitu? Dan sampai sekarang setelah lebih dari 10 tahun jawabannya ya tetap segitu. Coba deh, bandingin kesederhanaan itu sama investasi di startup teknologi misalnya. Wah, pertanyaannya banyak banget yang nggak bisa dijawab. Produknya laku nggak ya? Timnya solid nggak? Pesaingnya gimana? Ketidakpastiannya ada di mana-mana. Jadi bedanya kelihatan banget kan? Di satu sisi, lautan ketidakpastian di startup. Di sisi lain, resiko Bitcoin itu cuma fokus ke satu pertanyaan simple. Ini yang bikin kemungkinan berhasilnya jadi jauh lebih gampang buat kita nilai. Dan ini bukan cuma omongan, datanya ada. Grafik ini nunjukin yang namanya hash rate. Gampangnya, ini adalah ukuran kekuatan komputasi total yang ngamanin jaringan Bitcoin. Lihat deh, pertumbuhannya eksponensial. Ini bukti nyata kalau jaringannya makin hari makin kuat dan makin aman. Oh iya, ini sekaligus menjawab salah paham yang sering muncul soal energi. Penambangan Bitcoin itu ternyata bisa jadi semacam beban fleksibel buat jaringan listrik. Maksudnya, para penambang bisa matiin mesin mereka kalau jaringan listrik lagi butuh daya lebih, misalnya pas ada badai salju. Jadi bukannya membebani, malah bisa bantu menstabilkan jaringan. Kemungkinannya juga makin besar karena ya orang-orang mulai pakai di dunia nyata. Ada yang namanya jaringan Lightning. Ini yang bikin pembayaran Bitcoin jadi cepat dan murah.
Lihat deh grafiknya. Volume transaksinya naik drastis. Ini bukti kalau Bitcoin bukan lagi cuma aset buat spekulasi, tapi udah mulai dipakai buat transaksi sehari-hari. Ini ngebawa kita ke kerangka yang ketiga dan terakhir, kelemahan sistem fiat. Dengan kata lain, kita akan lihat resiko dari uang yang kita pakai setiap hari. Coba lihat perbandingannya. Jomplang banget kan? Di kiri, pasokan Bitcoin itu jelas, bisa diprediksi dan makin lama makin sedikit. Di kanan, pasokan mata uang utama dunia, wah naik turunnya liar dan nggak bisa ditebak. Kelihatan banget kan mana yang aneh di sini? Terus, kenapa sih mata uang fiat bisa nggak stabil gitu? Grafik dari Bank Sentral Amerika ini ngasih jawabannya. Jadi begini, secara sistem, supaya bisa ngelola utang dan ekonomi tetap jalan, Bank Sentral itu harus terus-menerus nyetak lebih banyak uang. Ini bukan lagi soal mungkin atau kalau, ini udah jadi sebuah kepastian. Nah, disinilah akar masalahnya. Secara matematis, sistem yang sekarang ini nggak bakal bertahan lama. Kenapa? Karena jumlah utang jauh lebih besar daripada jumlah uang yang ada buat bayar utang itu. Satu-satunya jalan keluar? Ya cetak uang lagi. Dan akibatnya nilai uang kita pelan-pelan kegerus. Sejarah itu penuh banget sama contoh mata uang yang akhirnya gagal. Dan penyebabnya selalu sama. Karena uang itu bisa diciptakan begitu saja dari nol. Kalau kita mikir, kali ini pasti beda, itu bukan argumen yang logis. Risiko nilai mata uang kita anjlok itu nyata banget. Jadi, ujung-ujungnya kita kembali ke sebuah pilihan. Setelah kita lihat potensi Bitcoin di satu sisi dan kelemahan sistem fiat di sisi lain, kita harus nimbang nih dua jenis resiko yang sangat-sangat berbeda ini. Oke, mari kita simpulkan. Poin pertama, adopsi Bitcoin secara global itu menawarkan keuntungan asimetris yang nggak ada duanya. Poin kedua, bukti-bukti nunjukin kalau adopsi ini makin hari makin mungkin terjadi, bukan lagi cuma untung-untungan. Dan poin ketiga, yang nggak kalah penting, risiko dari sistem yang sekarang, yaitu nilai uang kita yang terus turun, itu juga nyata. Kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan yang cukup provokatif. Bitcoin adalah permainan aneh di mana satu-satunya langkah untuk menang adalah dengan bermain. Ini bikin kita mikir, jangan-jangan risiko terbesar itu bukan ikut serta dalam revolusi uang ini, tapi justru memilih untuk diam dan gak ikut sama sekali.